Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zinedin Yazid Zidan Siregar dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. NPM saya 2213031087. Baik, di video kali ini kita akan membahas pengertian dari skripsi. Baik, teman-teman sebelumnya udah ada yang tahu belum nih? Apa sih arti dari skripsi? Oke, kalau gitu biar saya jelasin. Skripsi itu teman-teman merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang harus dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan program studinya, terutama di perguruan tinggi, baik itu negeri, baik itu pun swasta ataupun yang lainnya. Nah, apa sih tujuan dari skripsi ini? Jadi teman-teman, mahasiswa akhir diharuskan untuk membuat sebuah skripsi karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, menguji kemampuan dalam menganalisis, merencanakan, dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang telah dipelajari di program studinya tersebut. Misalnya, saya program studi pendidikan ekonomi. Itu artinya saya harus menguji kemampuan menganalisis saya terhadap apa itu pendidikan ekonomi, terhadap apa-apa yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat skripsi? Oke, saya akan membantu menjelaskan sedikit lebihnya terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan, teman-teman. Oke, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan dalam membuat skripsi adalah pemilihan topik. Nah, bagaimana sih pemilihan topik ini? Jadi pemilihan topik ini adalah sebuah langkah yang kita harus mengetahui topik apa yang akan kita bahas, judul apa yang akan kita gunakan untuk selanjutnya kita proses untuk pembuatan skripsi itu. Semisal saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, artinya saya tidak boleh membuat topik atau judul yang di luar dari berkaitan dengan ekonomi. Jadi saya harus membuat topik dan pembahasan yang merujuk pada pendidikan ekonomi. Begitu teman-teman. Nah, lalu langkah kedua gimana? Langkah kedua itu adalah penyusunan proposal. Nah, penyusunan proposal ini adalah sebuah kegiatan merancang dari awal hingga akhir bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam pemrosesan pembuatan skripsi tersebut. Nah, begitu. Lalu langkah ketiga yaitu pencarian literatur. Nah, literatur ini apa sih? Jadi pencarian literatur itu kita harus mencari model-model buku apa saja yang harus kita baca dan sumber-sumber mana saja yang harus kita dapat untuk kita masukkan dalam pembuatan skripsi kita. Begitu teman-teman. Lalu yang keempat adalah perancangan metode. Nah, metode ini merupakan sebuah cara. Jadi kita harus merancang metode-metode apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan observasi kepada masyarakat, apakah kita hanya bisa mewawancara terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada, ataupun segala aspek yang bisa kita lakukan untuk menunjang pemrosesan skripsi kita. Begitu teman-teman. Lalu yang kelima yaitu pengumpulan data. Nah, setelah tadi melakukan sebuah metode, kita harus mengumpulkan data dari apa yang telah kita lakukan. Semisal kita mengobservasi atau mewawancara masyarakat terkait perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, itu harus kita data suara-suara mereka, opini-opini mereka yang telah mereka bicarakan kepada kita. Nah, itu harus didata untuk menjadi sebuah data deskripsi kita. Begitu teman-teman. Lalu yang keenam adalah analisis data. Nah, setelah data itu dikumpulkan dalam sebuah Microsoft misalnya. Lalu kita harus menganalisis data tersebut. Apakah suara yang terbanyak itu apa?
dan suara yang terdikit itu apa. Semisal begini, eh, kita mencari tahu apakah masyarakat itu setuju bahwasannya bank konvensional itu seharusnya dihapuskan. Nah, itu nanti kita membuat sebuah seperti pemilihan dari opini mereka, bahwasanya mereka apakah setuju atau tidak. Nah, itu data yang harus kita kumpulkan dan kita taruh dalam skripsi tersebut. Lalu yang ketujuh terkait penulisan. Nah, setelah kita melakukan sebuah observasi metode ke lapangan, lalu kita tentu harus melakukan sebuah penulisan dalam komputernya juga bisa, atau Microsoft Word yang nanti akan dijadikan sebuah makalah. Nah, dalam penulisan ini tentu kita sudah diajarkan, terutama mahasiswa-mahasiswa, bagaimana cara penulisan makalah yang benar, penulisan daftar isi, ataupun tata letak penulisan yang baik dan benar. Itu pasti kita sudah dijelaskan. Lalu kedelapan adalah koreksi dan revisi. Nah, setelah kita membuat penulisan yang telah lengkap menjadi sebuah makalah atau menjadi sebuah skripsi yang telah dibukukan, kita ajukan kepada dosen pembimbing kita mengenai koreksi dan revisi apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita diberikan kepada dosen pembimbing kita, ketika dosen pembimbing kita bilang harus ada yang direvisi, maka kita harus merevisi apa yang salah dalam penulisan tersebut dan apa yang salah dalam penelitian ataupun analisis yang kita lakukan. Setelah kita revisi dan setelah disetujui dosen, lalu langsung kita kepada presentasi dan ujian. Jadi kita dihadapkan oleh nanti dosen penguji, yang dimana kita harus mempresentasikan yang telah kita kerjakan dan yang telah direvisi oleh dosen pembimbing. Kita presentasikan dan dari awal kita membuat, kita merancang, kita melakukan sebuah penelitian sampai akhir penulisan itu dijelaskan. Oke. Itu yang ke-9 tentang presentasi dan ujian. Lalu yang ke-10 dan penyerahan. Nah, jadi yang ke-10 ini penyerahan terhadap dosen pembimbing jikalau sudah di-ACC oleh dosen pengujinya juga. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman jikalau masih memang ingin mencari informasi terkait hal ini, bisa juga banyak dicari di sumber-sumber lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.